ala kulli hal, ilmu faraid itu ilmu penting. Pertama, Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah hadis itu bersabda, ta'allamu al-faraid wa 'allimuhan nas, fa inni imru'un maqbud wa inna hadzal ilma sayuqbad wa tadhharul fitan hatta yakhtalifal ithnani fil fariidah fala yajidani man yafsilu bainahuma. Cari Kanjeng Nabi, ta'allamu al-faraid, pelajarilah ilmu faraid. Awas, kita jangan termakan oleh isu yang menjadi momok di sementara santri aja belajar falak, aja belajar faraid. Engkowe masih nom wis mati. Ini menjadi isu yang cukup santer di kalangan pesantren. Karena memang salah satu ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah, dicabut, adalah ilmu faraid. Makanya menjadi momok. Sementara santri wis pancen belajare males, no anak isu meko wis kesempatan oli kanggo alibi. Kan ngono. Bagaimanapun Kanjeng Nabi memerintahkan, ta'allamu al-faraid, pelajarilah faraid. Bukan hanya pelajari, wa'allimuhan nas, dan ajarkanlah faraid kepada orang lain. Fa inni imru'un maqbud, karena saya itu akan wafat. Saya itu akan meninggal dunia. Wa inna hadzal ilma sayuqbad, dan ilmu ini nanti akan dicabut oleh Allah, akan diangkat oleh Allah. Dan kita tahu dicabutnya ilmu bukan ilmu itu dihilangkan langsung oleh Allah, enggak, tapi melalui diwafatkannya orang-orang yang berilmu. Wa tadharul fitan, dan nanti akan muncul, akan marak berbagai fitnah. Apa yang dimaksud? Ya fitnah tentang masalah warisan, fitnah tentang masalah harta. Pokoknya kapan anak urusan duit, pasti ninggono bakal anak fitnah. Itu pasti. Ini sudah diramalkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, haitsu kanal mal kanatil fitnah. Ningen di anak duit, ningen di anak harta, ninggono pasti anak fitnah. Makanya itu lengan rukun Islam kang diurusi kang anak duite. Lan sing nimbulaken fitnah ya sing anak duite. Zakat tukaran, haji tukaran, bro anak beli, no tukaran sembayang. Iya, toli anak beli pengurus sing gelem ngurus masalah sembayang. Bro, laka. Uang karo tangga akur. Tapi bruk kapan wis urusan duit ribut sampai anak peribahasa. No iya, hari kapan ngomong duit ya laka batur laka sedulur. Widih, masya Allah kejam teman. Nggak boleh. Haitsu kanal mal kanatil fitnah. Keluarga kang mau ni akur, keluarga kang mau ni akur, kang mau ni rukun, hatta yang berilmu sekalipun. Ketika kemudian ada satu yang meninggal dunia, katakanlah orang tuanya, ribut masalah warisan. No. Kin jaluke kang sing ning kana, kin jaluke kang sing ning kono, kin jaluke pada karo kan. No. Ini fitnah, wa tadharul fitnah. Hatta yakhtalifal ithnani fil fariidah, sampai nanti ada dua orang yang berselisih tentang bagian. Jarikin semene, jarikin beli kita mau ngari semono sih, kudu semono. Fala yajidani man yafsilu bainahuma, dan kedua orang yang berselisih ini tidak menemukan orang yang bisa memutuskan di antara keduanya. Kenapa? Karena laka sing ngerti faraid. Kapan laka sing ngerti faraid, bro? Pak wong wadon njaluk bagiannya pada karo wong lanang. Kalau kita cermati hadis ini loh, bagaimana Kanjeng Nabi memerintahkan untuk belajar faraid dan mengajarkan. Kemudian Kanjeng Nabi memprediksikan munculnya fitnah perselisihan tentang bagian.
Berarti pancen masalah bagian warisan iku ora kena diula-ula, ora kena dirubah. Paham beli maksudnya? Paham beli maksudnya? Aja toli ya Allah. Ya tekaning kiai keding ku anak. Belajar ilmu faraid ini ngendi? Ya kan kasusnya itu kan dulu bagiannya perempuan separuh dari bagiannya laki-laki, karena konteksnya perempuan itu selalu di dalam rumah, tidak bekerja. Lah sekarang yang namanya perempuan itu sudah bekerja, bahkan kadang penghasilannya lebih besar daripada laki-laki. Bahkan perempuan itu kalau dulu hanya sebagai tulang rusuk, sekarang wis tulang rusuk, tulang punggung sekaligus. Jadi demi keadilan, demi gender harus sama. Apa ya Kanjeng Nabi ku beli weruta bakal ning akhir zaman wong wadon metu ning umah, wong wadon kerja. Paham li maksudnya? Coba. Apa Gusti Allah beli weruta? Coba sampai-sampai Gusti Allah itu yubayyinullahu lakum antadillu. Allah jelaskan persoalan faraid ini tujuannya diantaranya agar kalian tidak tersesat. Salah satu ketersesatannya adalah dengan hanya mengandalkan akal dan logika. Paham belum maksudnya? Tidak iman. No. Coba di ayat sebelumnya Allah tegas juga mengatakan, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kita itu sekarang sudah hampir-hampir merasa lebih tahu daripada Tuhan. Gusti Allah mengatakan, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Artinya tentang bagian yang menurut logika itu tidak logis. Menurut logika mereka tidak logis. Ini kata Allah, kalian tidak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mana yang lebih dekat manfaatnya untuk kalian. Jadi coba kita dalam mengaplikasikan hukum Allah khususnya tentang faraid, coba. Tentang faraid. Di mana Allah dengan begitu tegas mengatakan qulillahu yuftikum. Langsung ketika ada orang bertanya tentang masalah kalalah, Allah tidak membiarkan Nabi menjawab langsung. Tapi apa? Katakan Allah yang langsung memberi fatwa. Coba saking apanya. Prinsip iman yang harus dibangun itu begini, Kang. Berulang kali Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya itu mengangkat ayat ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini yang mesti kita ditanamkan. Bahwa tidak ada yang lebih tahu produk, ciptaan, buatan melebihi yang membuatnya. Sepakat atau tidak dengan kata kunci itu kita? Dengan kata master itu. Ala, ingat. Ya'lamu man khalaq. Yang tahu itu yang menciptakan. Kita itu nggak pernah menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan yang jaluke lanang, lahire wadon bayantem. Jaluke wadon sampai wis Masya Allah miring-miringnya dirubah. Miringnya jari muni bakal pengen wadon miringnya ngiwe, bakal pengen lanang miringnya nengen. Angger bae metuwe wadon bae. Loh, karena apa? Karena laki-laki dan perempuan bahkan yang tidak bisa punya anak itu prerogatif Allah. Ayatnya yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur wa yaj'alu man yasha'u aqima. Jadi ini yang harus kita tanamkan dalam hati. Ala ya'lamu man khalaq. Yang paling tahu tentang sebuah ciptaan, sebuah karya, sebuah produk adalah yang menciptakannya, yang membuatnya. Siapa yang membuat manusia? Allah. Maka yang paling tahu tentang kemaslahatan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kemaslahatan manusia mengenai masalah warisan. Paham li maksudnya? Yes. Selanjutnya, saking pentingnya faraid, sampai Kanjeng Nabi duwe kader sahabat yang paling ahli faraid.
Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, aqra'ukum Ubay bin Ka'b. Yang paling ahli dalam bidang qiraah adalah Ubay bin Ka'ab. Wa afradukum Zaid bin Thabit. Yang paling pakar dalam ilmu faraid adalah sahabat Zaid bin Thabit. Maka kalau kita teliti masalah faraid di dalam mazhab Syafi'i, yang dipakai adalah mazhab Zaid bin Thabit. Wa a'lamukum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Yang paling pakar tentang mana halal, mana haram. Fikih berarti Mu'adz bin Jabal. Kemudian kata Nabi, wa aqdakum Ali bin Abi Thalib. Yang paling hebat dalam memberikan keputusan menjadi hakim itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai sahabat Umar itu pernah menyatakan, laula Ali lahalaka Umar. Kalau tidak ada Ali, Umar celaka. Kalau tidak ada Ali, Umar celaka. Padahal kita tahu Umar itu termasuk sahabat yang punya ilmu wahbi, punya ilmu wirasah, punya ilmu ladun. Bagaimana kisahnya? Sahabat Umar satu pagi sedang duduk dengan beberapa teman, termasuk di dalamnya ada Sayyidina Ali. Tiba-tiba irja'ahu syaikhun. Datang seorang laki-laki yang sudah tua. Wajahnya sudah keriput, kering, matanya dalam. Pakaiannya penuh dengan tambalan. Menunjukkan bahwa dia itu zuhud. Pakaiannya penuh tambalan. Matanya cekung ke dalam menunjukkan dia itu jarang tidur malam. Kulitnya keriput kering menunjukkan dia itu banyak puasa. Bibirnya selalu bergerak-gerak dan basah menunjukkan dia itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar pun menyambutnya. Setelah disambut, dipersilakan duduk, ditanya oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, "Kaifa asbahta ya Syekh?" Bagaimana pagimu ini wahai orang tua? Orang tua ini menjawab, "Asbahtu akrahul haq wa uhibbul fitnah wa indi ma laisa lillahi fis sama'." Masya Allah. Kata orang tua tadi, pagi ini saya benci kebenaran, saya cinta fitnah, dan saya punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah di langit. Masya Allah, coba. Ini kan omongan yang itu sahabat Umar itu marah sekali. Kamu penampilannya saja seperti orang zuhud, orang yang ahli puasa, orang yang ahli qiyamul lail, orang yang ahli zikir, tapi ternyata ucapanmu tidak seindah tampilanmu. Itu hampir orang tua ini dipukul oleh sahabat Umar. Kerah bajunya sudah dipegang. Kalau sampai dipukul atau ditampar, wah ya kaya-kaya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong melaku bewis beli jejek melaku we. No iya. Setua. Untung aja Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, "Khalli ya Umar." Biarkan. Jangan kau apa-apakan dia. Loh, dia omongannya kurang ajar. Kata Sayyidina Ali, "Tidak. Apa yang dia katakan itu benar." Wal indak dalil. Kau punya dalil untuk membenarkan perkataan orang ini? Dijawab oleh Sayyidina Ali, "Ya." Pertama, ketika orang tua ini mengatakan asbahtu akrahul haq, saya pagi ini benci al-haq, benci kebenaran. Yang dimaksud adalah dia benci dengan kematian. Dia belum siap mati. Sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, yang pasti terjadi, yang beragama tidak beragama semua meyakini. Adakah yang lebih real daripada kematian? Coba. Adakah yang lebih hak dari kematian? Tidak ada. Kematian itu hak, kematian itu real, kematian itu nyata, kematian itu semua yakin. Maka dalam Al-Quran dikatakan,
Wajaat sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Jadi sakratul maut itu bil haq. Artinya asbahtu akragul haq, saya pagi ini belum siap mati. Masih berpaling, masih lari dari kematian, belum siap. Lantas yang kedua, bahwa dia cinta pada fitnah. Ini kan bukan omongan yang kurang ajar. Lah, kata Sayyidina Ali, tidak. Yang dimaksud bahwa dia cinta fitnah adalah dia cinta anak istrinya. Dia cinta hartanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu adalah fitnah. Man minna la yuhibbul mal. Man minna la yuhibbul walad. Siapa di antara kita yang tidak cinta harta? Siapa di antara kita yang tidak cinta anak? Maka ini maksud dia cinta fitnah adalah dia cinta pada anaknya, dia cinta pada hartanya. Terus yang terakhir, bahwa dia mengklaim punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah. Ini kan bukan omongannya orang yang sombong. Enggak, kata Sayyidina Ali, benar. Apa maksudnya? Maksudnya dia di bumi ini punya rumah, punya anak, punya istri. Sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Itu Sayyidina Ali akhirnya mengatakan, Sayyidina Umar akhirnya mengatakan, laula Ali lahalaka Umar. Kalau saja tidak ada Ali, Umar celaka. Apa? Dia memukul orang yang tidak bersalah. Maka Ali ini jeli ketika menetapkan hukum. Aqdakum Ali bin Abi Thalib. Yang ingin saya sampaikan tentang hadis ini, bahwa aqra'ukum Ubay bin Ka'bin, ya, afradukum Zaid bin Thabit, a'lamukum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal, aqdakum Ali bin Abi Thalib, adalah bahwa model tarbiyah, model taklim, model pendidikan yang dipraktekkan oleh Rasulullah di samping yang bersifat umum, juga Kanjeng Nabi punya model pendidikan pengkaderan. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi Kanjeng Nabi artinya di samping punya sahabat yang ngaji secara umum, Kanjeng Nabi juga punya kader-kader. Dan ini tentunya membutuhkan basirah seorang guru, ketajaman mata hati seorang guru untuk bisa membaca muridnya ini punya muyulah, punya kecondongan, punya talenta di bidang apa. Itu harus bisa dibaca. Oh, dia ini kayaknya punya qobuliyah di bidang Quran. Ayo dikader agar dia menjadi hafizul Quran, menjadi aqra ahlil Quran. Iya, bukan hanya hafal, tapi juga aujuhul qiraatnya, ma'anil Qur'annya, asrarul Qur'annya. Oh, dia itu muyulahnya, qobuliyahnya di fikih. Kalau ngaji fikih itu semangatnya luar biasa dan daya tangkap serta pemahamannya cepat. Jadikan dia sebagai faqih. Ini model pengkaderan. Ji potongan ini kapan dijak ngaji beli giyeng. Iya. Aja bara maknani kitab nembe teka ya wis ndungkluk langsung. Tapi kapan dijak wiridan kuat, kapan puasa wekel. Wah, ya wis dadekaken dukun. Kan kono, ki ijazahe puasa semene dina pati geni. Kan kono lho. Pengkaderan. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Loh, Bun, sepisan maning bahwa ajalok keminter merasa bahwa kita lebih tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu adalah qat'i, maka terima dengan lapang, walaupun kita tidak bisa membaca, belum mampu meraba hikmah di baliknya. Karena bagaimanapun ala ya'lamu man khalaq, yang lebih tahu sebuah ciptaan tentu yang menciptakannya. Huna waqafna wallahu a'lam. Al-Fatihah.